Saya mulai, G. Apakah suara saya terdengar dengan jelas, Kak? Jelas, Kak. Jelas. Oke, saya mulai, G. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu untuk kita yang berada di ruang virtual hari ini. Alhamdulillah ya Kak, tidak terasa kita sudah tatap maya yang ke-8. Masih semangat Kakak? Masih, Bosku. Masih selalu ya. Masih semangat? Apa Masih. tagihannya ya, tagihan tugas-tugasnya jangan lupa Kak. Oke. Jadi pada pertemuan kali ini kakak-kakak kita mohon izin ya. Jadi kita pada pertemuan kali ini kita terkait dengan isi modul kita terkait dengan pengembangan perencanaan pembelajaran PJOK. Oke, jadi yang kemarin kita masih luarnya, sekarang kita mulai mendalami terkait kemarin kurikulum, sekarang lebih spesifik lagi ke perencanaan pembelajaran PJOK. Oke, jadi seperti biasa, sesuai dengan kesepakatan bersama, bahwasanya kamera selalu on, mematikan mikrofon, hadir seutuhnya, menghargai waktu bersama, maksimalkan fitur chat, klik raise hand sebelum bertanya, dan gangguan teknis adalah hal yang wajar. Saya mohon izin, biasanya saya di rumah, sekarang di sekolah, jadi kalau agak kredit, mohon maaf ya Kak ya. Bisa dilanjut Kak? Oke. Nah ini tujuan modul kita hari ini. Jadi ini ya Kak, guru mampu memahami pembelajaran PJOK sesuai dengan standar kurikulum merdeka. Jadi sudah tidak menemui KIKD lagi. Ya, kemudian capaian khusus modul guru mampu menyusun perencanaan pembelajaran PJOK. Nah, ini masih diingat ya Kak ya, backward design kita. Ini mungkin bagi yang sudah baca-baca ya, bahwa nanti kita menyusun perencanaan pembelajaran kita menggunakan backward design. Backward design seperti apa nanti kita bahas. Sebelum saya lanjut, saya ingin menanyakan kembali ke kakak-kakak, modul ajar yang sudah kakak-kakak kirim tadi atau kemarin, ya kemarin kan udah terakhir, apakah ada yang masih menggunakan kurikulum 13 kakak-kakak? Pakai yang terbaru. Oke ya, semuanya menggunakan kurikulum merdeka berarti ya Kak ya. Mohon izin Kak Sidik, nama jenengan ini masih Munawaroh 14 gitu Kak. Bisa di-rename menjadi nama jenengan karena ini nanti akan terikot Kak. Nanti jadi daftar hadir jenengan-jenengan ketika tatap maya itu nanti terikot dari kehadiran ini Kak. Siap, ini masih proses perubahan, makanya saya double pakai HP dulu. Ini Oke, tak rubah dulu. Oke, siap. Oke. Terima kasih, Kak. Ya. Oke, saya lanjut kembali ya, Kak. Nah, ini jadi agenda kita pada sesi ini, yakni akan kita belajar terkait dengan langkah-langkah perencanaan pembelajaran dengan backward design, kemudian menganalisis kesesuaian perencanaan pembelajaran di dalam kelompok. Jadi nanti akan seperti biasa, saya bagi board, 3 kelompok, ya. Nanti akan membahas backward design ini. Jadi RPP-nya kakak-kakak saling diskusi. Ini rincian kita ya Kak. Jadi nanti akan ada, ini kita kan sekarang kuatkan pemahaman 2JP di tatap maya. Jadi ini nanti modul ajar. Nah, kita akan mengupas tuntas tentang modul ajar yang sudah kakak-kakak kirimkan. Nanti kita berdiskusi. Ya, jadi ini ada 3 pertanyaan kunci lah. Ini pertanyaan kunci ini nanti setelah ini kita bahas Kak. Lanjut nanti kita bagi di board, diskusi kelompok. Kita membagi dengan board. Kemudian lakukan penguatan pemahaman berdasarkan hasil telaah. Ini nanti yang kita lakukan pada kesempatan pagi siang ini ya. Jadi 2JP. Mohon maaf, apakah suara saya masih terdengar jelas atau ada suara-suara yang mengganggu?
Itu suara sebelahnya itu gibahnya keras banget itu, Pak. Oh, siap. Oke. Tapi suara saya terdengar tidak, Kak, tadi? Suara Kak Eka jelas banget, Kak. Tapi Oke. tidak masalah kok, Kak, yang sebelah terdengar. Oke. Mohon maaf ya, Kak. Saya lanjut lagi, Kak. Nah, ini tadi modul yang sudah Kakak baca. Nah, ini kita diskusi bersama ya, Kak, ya. Apakah saat saya akan mengajar, banyak sekali yang perlu kita pertimbangkan ya, Kak. Ada 3 komponen utama yang sangat-sangat perlu dipertimbangkan dalam merencanakan pembelajaran. Apakah sudah membaca modul dan tahu, Kak, kira-kira 3 komponen utama ini apa saja? Monggo, silakan. Bisa kakak-kakak tulis di chat mawon. Jadi kakak-kakak bisa mengetikkan kira-kira 3 komponen apa yang selalu kita pertimbangkan saat menyusun atau merencanakan pembelajaran. Silakan ketik di chatnya, Kak. Materi ajar ya. Ada 3 ya, langsung disebutkan 3 ya, Kak ya. Jangan putus-putus ya. Jadi ini kan ada 3 komponen. Jadi misal Kak Arif ya punya materi apa-apa gitu, langsung 3 gitu ya. Atau 1 apa, 2 apa gitu ya, Kak. Tadi maunya ngenter tiba ngirim. Ya di shift enter, Kak, biar ke bawah. Shift enter. Kalau enter biasanya langsung ngirim. Shift enter. Oke, ini sudah 15 yang hadir, belum siapa ini, Kak? TP, MP, evaluasi. Oke. Lanjut, Kakak. Tujuan, kegiatan, penilaian. Oke, good. Yang lain, ya. Ini yang belum masuk, berarti tinggal Kak Kunjung ya, Kak, ya? Iya. Atau ada yang double. Kak Nur Sidik sudah enggak double lagi ya, Kak, ya? Sudah 1 akun ya? Sementara masih 1 akun, rencana ini masih masuk, coba masuk pakai laptop. Oke. Ya. Ini mohon maaf, sementara akan saya ketinggal sementara untuk mengantar anak-anak sholat, mengawal anak-anak sholat. Oke, siap. Maaf ya. Oh, ini yang belum hadir Kak Haji sama Kak Kunjung. Saya teleponnya juga. Sambil kakak-kakak ketik ya. Oke, sambil kita berdiskusi, Kak Akbar menjawab TP, MP, evaluasi atau refleksi. Bisa dielaborasi Kak Akbar? Monggo Kak Akbar. Cek untuk Kak Akbar. Kak Akbar. Oke, siap Kak. Oke, silakan Kak Akbar. Monggo disampaikan. Yang pertama, tujuan pembelajarannya. Tadi dari modul tadi kita menjelaskan harapan apa yang kita inginkan, Kak. Biasanya saya memakai itu, Pak, mengamati, mempraktekkan, dan menganalisis. Itu yang saya pakai untuk pembelajaran sehari-hari. Jadi saya harus pintar-pintar cari inovasi dengan memanfaatkan feedback yang ada di sekolahan kita. Jadi anak biar mengeksplor kemampuannya. Yang kedua, materi pembelajaran. Jadi, materi ini saya biasanya carikan yang inovasi kayak melihat video atau apa. Jadi anak-anak bisa nggak jenuh mendapatkan materi pembelajarannya. Yang terakhir yaitu evaluasi. Jadi setiap pembelajaran nanti ada evaluasi atau refleksi berupa LKPD untuk saya kelompok. Tadi saya buat kelompok medium high. Tadi ada 3 kelompok. Jadi setiap kelompok bisa mengamati kelompok lain. Nanti menganalisis gerakannya. Contoh gerakan kayak dribble itu kayak gimana? Contohnya kelompok 1 praktek, kelompok 2 dan 3 menganalisis gerakannya apakah sudah benar atau belum. Jadi gantian nanti. Setelah itu baru gurunya baru menjadi fasilitator. Gerakannya benar seperti ini. Seperti itu Kak, biasanya Kak untuk Kak.
Terima kasih. Oke, kasih tepuk tangan melingkar untuk Kak Akbar. Ya, bagus, good. Kemudian ini yang ada lagi Kak Nurlaili Mustafa, ada tujuan pembelajaran yang beda ya. Ini ada tujuan pembelajaran, langkah-langkah, dan penilaian. Materi tidak dimasukkan oleh Kak Nurlaili Mustafa, jadi jawabannya berbeda dengan Kak Akbar ya. Monggo Kak Nurlaili Mustafa bisa berbagi sharing ilmunya atau pendapatnya Kak Nurlaili Mustafa. Monggo Kak Tova, saya persilakan. Cek, Kak Mustafa. Halo, Kak Mustafa masih berada di tempat? Oke, kalau masih berhalangan, saya lanjut ke Kak Suli saja atasnya, ya, yang berbeda dengan jawabannya Kak Akbar tadi, karena sudah tidak ada materi lagi, tapi langsung tujuan pembelajaran, asesmen, dan evaluasi. Monggo Kak Sulis bisa dielaborasikan. Iya Kak, terima kasih. Untuk yang pertama, tujuan pembelajaran. Nah, kita tentukan dulu tujuan pembelajaran yang akan kita capai nantinya itu apa. Nah, otomatis dengan tujuan itu pasti kan akan langsung terhubung dengan materi yang mau disampaikan. Jadi di situ saya ngambil langsung saya include-kan, makanya nggak ada materi gitu ya. Jadi langsung masuk di tujuan pembelajaran. Jadi saya masukkan di situ. Nah, setelah kita sudah menentukan tujuannya, berikutnya langsung kita selanjutnya yaitu asesmen penilaiannya. Nah, karena asesmen itu kan ada beberapa asesmen, ya, kita ambil yang cocok dan yang pas dengan tujuan pembelajaran kita. Setelah itu yang berikutnya evaluasi. Nah, setelah semuanya sudah kita rencanakan, kita evaluasi apakah dari awal perencanaan kita dari tujuan, kemudian pelaksanaannya dan asesmennya apakah sudah tertuju pada tujuannya, sudah tercapai atau belum, agar kita bisa mengevaluasi itu tadi, apa yang sudah kita rencanakan sudah sesuai dengan tujuannya atau belum. Itu sih Kak. Suaranya masih di unmute Kak. Oke, terima kasih jawabannya Kak Sulis. Bisa dikasih jempol semuanya atau emoticon jempol untuk Kak Sulis. Nah, ini yang menarik nih Kak Ferry nih. Terakhir langsung memberikan tembakan gitu ya. Langsung menetapkan tujuan pembelajaran, menentukan asesmen pembelajaran, merancang konten pembelajaran. Nah, ini monggo Kak Ferry. Terakhir. Oke, terima kasih Kak Eka. Sesuai apa yang saya baca udah tipis-tipis tentang langkah-langkah perencanaan pembelajaran itu, ya ada ini tadi Kak. Menetapkan tujuan pembelajaran yang pertama. Jadi pada awal ini bagaimana kita itu menentukan tujuan pembelajaran yang jelas, spesifik untuk setiap pertemuan atau unit pembelajaran. Setelah itu menentukan asesmen pembelajaran, yaitu kita merancang metode asesmen untuk menilai apakah peserta didik sudah mencapai tujuan yang dirumuskan. Kemudian ada merancang konten pembelajaran ini, kita memiliki tujuan pembelajaran dan penilaian. Dan di sini kita itu merancang aktivitas pembelajaran yang akan membantu peserta didik mencapai tujuan tersebut. Nah, ini biasanya di pembelajaran berdiferensiasi memakai yang ada kontennya ini, Kak. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Masih di mute, Kak Eka. Ya, mohon maaf ya, kasih emoticon love. Oke ya, kita langsung dari 3 pendapat teman-teman tadi yang memang perlu kita pertimbangkan kakak-kakak ya dalam menentukan perencanaan kita. Ya, itu antara lain yang pertama yaitu adalah tadi ya, sudah disampaikan oleh Kak Ferry tadi ya, yang lebih tepat ya, karena sudah membaca modul, karena ini sudah ada di modul Kak. Jadi yang perlu kita perhatikan yaitu 1, tujuan pembelajaran kita. Jadi tujuan apa? Kita mau tujuan pembelajaran kita nanti goalnya apa nih? Apa yang mau ingin dicapai oleh peserta didik kita? Kemudian ada asesmen pembelajaran.
dan aktivitas pembelajaran. Aktivitas pembelajaran di dalamnya juga ada konten-kontennya tadi, ada konten pembelajaran tadi ya yang disampaikan oleh Kak Ferry. Jadi ini Kak, ini adalah big word design Kak, big word design. Jadi kita mendesain pembelajaran kita itu dari belakang dulu, yaitu dari tujuannya dulu, apa yang ingin kita capai. Setelah kita sudah menentukan tujuan, baru kita mengarah asesmen apa nih yang sesuai untuk mencapai tujuan tadi. Nah, dari situ barulah kita membuat aktivitas apa saja yang sesuai dengan tujuan dan asesmen yang mau kita lakukan. Jadi ini yang perlu kita perhatikan. Ya. Nah, jadi untuk merencanakan pembelajaran seperti yang saya sampaikan tadi, ini ada pendekatan background design yang berfokus pada tujuan akhir kebutuhan peserta didik dibandingkan apa yang ingin kita ajarkan. Jadi ini kita fokusnya tujuannya Kak, bukan apa yang ingin kita ajarkan. Dari kata-kata ini Kak, mungkin ada yang berbeda pendapat atau sependapat, monggo kita elaborasi bersama. Monggo ada yang raise hand atau saya capit-capit? Kula mawon, Bu. Monggo, silakan, Kak. Mungkin saya ngeyel utawa sesuai dengan yang saya alami nggih ya. Ngapunten. Ngapunten akeh salah nggih ya. Kalau menurut saya memang semua itu kita cari pembelajaran tujuannya. Tapi kita sebagai guru pengajar ya, kita harus punya materi. Pertama itu materi. Kalau lihat dari black rock apa itu yang itu memang tujuannya kita cari dari belakang, flashbacknya dari belakang kita tarik ke atas, dari atas kita tarik ke bawah. Apa ada yang bilang black itu Bu apa? Back apa itu Bu? Backward design Pak. Enggak, itu mungkin ya. Saya pernah baca tapi gampang lali ngoten. Memang benar dari mulai di bawah atau mulai dari atas kita. Kalau menurut saya yang kita hadapi setiap saat itu yaitu pertama itu materi, baru kita apa? Cara pembelajarannya, tujuannya juga buat apa sih kita ngajar anak-anak itu ya? Kalau kita sebagai beda lagi kita menjadi seorang pelatih, tujuannya apa? Oh, untuk membina anak itu menjadi kuat. Oh, larinya bagus. Oh, lompatannya lebih tinggi ya. Itu beda lagi. Kalau kita konteksnya dari guru ya, kita kan punya pegang apa? Buku ya. Nah, makanya kenapa saya kasih pertama itu materi, baru kita turun ke tujuan pembelajaran. Kita evaluasi itu contohnya seperti ini. Hari ini kita kelas ikan PTS lanjut ya. Kita sudah sikap lilin atau handstand itu ya. Tujuannya untuk apa? Oh, melatih keberanian anak-anak. Oh, bahwa saya itu bisa seperti ini. Ketangkasan anak-anak, menumbuhkan percaya diri. Ini ngapunten, ini konsep kita menjadi guru mengajar ya. Materi dulu baru tujuannya, dan seorang guru dituntut untuk menilai. Ngapunten kurang lebihnya mohon maaf. Oke, menarik sekali, tepuk tangan dulu buat Kak Fendi. Ya. Oke, ada tanggapan lain terkait dengan Kak Fendi tadi menyampaikan materi dulu Kak, baru tujuan gitu ya Kak ya. Sedangkan tadi materi itu kita ambil di Oke, Kak Ferry sudah angkat tangan. Monggo, Kak Ferry. Oke, terima kasih ikut menyampaikan pendapat yang disampaikan Kak Fendi itu tadi. Sebenarnya mungkin kita semua di sini juga bisa mungkin pernah di posisi seperti Kak Fendi tadi. Jadi kita melihat materi dulu. Nah, di sini kita itu memang diajari bagaimana kita mendesain modul pembelajaran dengan melihat tujuan pembelajaran terlebih dahulu. Kalau yang saya amati dan yang saya pernah lakukan, kalau saya itu lebih suka dengan atau lebih condong dengan teori backward ini. Apakah suara saya terdengar? Terdengar jelas. Terdengar, Kak. Oke, karena oke. Jadi gini, saya setuju dengan backward ini karena apa? Ketika saya melihat materi pembelajaran itu, misalnya saya lihat LKS, itu saya lihat dulu. Yang diinginkan itu yang diinginkan atau yang ingin dicapai anak-anak itu seperti apa sih? Anak ini diinginkan bisa apa sih? Nah, di situ. Nah, ketika saya melihat yang capaian yang ingin dicapai oleh si murid kita, di situ saya biasanya mengimprove pembelajaran saya. Jadi saya baru menyesuaikan
kira-kira kalau anak-anak ini disuruh passing bola voli misalnya, passing bola voli berarti saya butuh bola, saya butuh tembok untuk lebih mudah, atau bagaimana saya butuh bola lebih banyak agar anak-anak itu nanti bisa bergerak semuanya. Nah, ketika saya memiliki apa yang ingin dicapai anak-anak, di situ saya baru mengimprove pembelajaran saya atau memodifikasi atau pembelajaran sesuai berbasis konten tadi, konten proses atau konten hasil atau konten apa itu satunya lupa saya. Jadi kalau saya menyikapi Kak Fendi tadi, kita itu bisa kok memixnya, kita bisa melihat dari materinya, kita bisa melihat dari tujuannya. Kalau bagi saya itu kita ngajar itu bagaimana anak-anak itu happy, berkeringat, sehat, dan kuat di dalam kelas, seperti itu. Terima kasih Kakakku. Oke, tepuk tangan dulu buat Kak Ferry. Saya kasih emoticon love yang banyak ya. Jadi saya tidak membenarkan dan tidak menyalahkan ya Kak ya, dalam artian kita punya sudut pandang masing-masing. Akan tetapi dalam untuk diseminasi PKG ini diharapkan memang paradigma guru PJOK ini menjadi paradigma yang baru ini Kak ya. Kalau biasanya kita memang, makanya di sini kan ada statement apa yang mau kita ajarkan itu sekarang ditaruh di belakang. Kita dulu kan tujuan apa dulu gitu Kak. Jadi kita dari belakang dulu, bukan dari depan. Kalau mungkin materi itu kan di depan Kak. Sekarang untuk desain yang baru, desain untuk paradigma yang baru, kita untuk merancang itu malah kita dari belakang dulu, dari tujuan dulu yang ingin kita capai itu apa. Kalau mungkin dulu baru materi yang kita pikirkan dulu Kak. Ya ini kan sesuai dengan statement ini ya Kak ya. Jadi kita tidak lagi berfokus pada apa ya kita ajarin ya. Ya berarti kan itu kan sebenarnya kan materi apa gitu kan ya. Nah ini kan kita sesuai konten hari ini Nah ini konten. Kak paradigma ini Kak yang mau diubah lah. Pastinya para praktisi pendidikan ini juga pasti, oh kenapa kok ini diarahkan ke tujuan tadi, kok tujuan dulu ya, betul kata Kak Ferry tadi, kalau tujuannya sudah kita tahu, oh tujuan saya mau mendidik yang ini, katakan untuk oh, anak-anak ini kok kelihatan lesu ya, oke saya mau kebugaran dulu lah untuk tahu bagaimana tingkat kebugarannya mereka, oh saya kasih materi ini. Nah itu kan tujuannya dulu Kak sebenarnya. Mungkin secara tidak sadar, tanda kutip tadi, Kakak sebenarnya Kak Fendi tadi beberapa kali menyampaikan statement ada tujuannya loh Kak. Secara implisit itu sebenarnya Kak, yang dimaksud Kak Fendi itu ada tujuannya mau ngapain gitu loh Kak. Mungkin tidak dirasa sama Kak Fendi ya. Jadi, tapi tetap saya mengacu pertama itu materi. Sebenarnya konsepnya itu hampir sama, beda. Untuk konteks ini mungkin tujuannya tetap semua itu berakhir di tujuan. Beda. Mungkin dengan black itu tadi ya. Black tadi ya. Kabupaten kakek makro ya. Black itu tadi ya. Cuma wawasan aja. Oh, sekarang itu tujuan. Tapi gimana pun pertama itu seandainya kita mencetak siapapun ya, itu materinya kita terapkan dulu. Kita punya lah, siap lah intinya seperti itu. Tapi untuk di konteks ini ya, saya tetap menghargai untuk merubah lebih baik lagi. Tujuan nomor 1, siap. Ya, kembali lagi patokan kita selalu ke CP dulu Kak ya. Oke, terima kasih Kak Fendi ya. Kayak Kak, atau mungkin ada yang mau menambahkan Kak? Atau saya lanjut? Kak Juhari mungkin? Lanjut Kak. Mohon izin Kak, tidak terdengar Kak. Lanjut. Oh lanjut, oke. Oke, saya lanjut Kak. Kerunguku ngantuk ya. Mari kita bahas tahapan tadi ya Kak ya. Tadi kan kita ada pro kontra nih Kak, ada yang setuju, ada yang tidak. Oke, tidak masalah Kak. Kita otomatis kita mencari yang terbaik. Saya yakin pasti kakak-kakak di sini ini pasti menginginkan yang terbaik untuk anak didiknya, iya kan? Ya. Oke, jadi kita bahas satu persatu Kak. Jadi kalau tahapan backward bukan black ya Kak ya. Kalau black saya Kak ya black. Ya itu yang jadi masalah black tadi itu. Bulan ngantuk sampean. Ya backward design tadi ya Kak ya. Nah ini Kak, kita punya pemikiran bahwa tujuan pembelajaran apa yang mau kita kuasai dulu. Ya, apa yang ingin kita ketahui dan kuasai di akhir pembelajaran ini untuk peserta didik kita. Ya, jadi tujuannya juga harus jelas dan spesifik.
dan perlu menetapkan kriteria indikator ketercapaian tujuan pembelajaran. Jadi biasanya di breakdown dari CP menjadi TP, kemudian menjadi ATP gitu ya Kak ya, kalau sekarang ya Kak ya. Jadi breakdown dulu dari CP, kita analisis dulu CP, kemudian baru ke TP, baru ATP. Nah ini ada contohnya Kak, ini fase B. Fase B ini ranahnya guru-guru PJOK SD nih ya. Kelas berapa nih Kak? Kelas 34 untuk fase B ya, 34 ya. Ya. Nah, kemarin juga sempat saya share terkait dengan elemen kan Kak. Ada elemen-elemen, ada terampil gerak, ada belajar gerak, dan lain-lain ya Kak. Ya ada 4 elemen itu kan Kak. Nah ini elemen yang dipilih adalah terampil bergerak. Dan capaian pembelajarannya, CP-nya yang sudah tertera itu adalah peserta didik memperagakan konsep gerak yang dapat diterapkan dalam rangkaian gerak. Kira-kira dari fase elemen dan CP ini Kak, untuk tujuan pembelajarannya bunyinya seperti apa Kak? Ada yang bisa raise hand atau saya capit-capit? Mau raise hand atau capit? Mempraktekkan gerak dasar. Intinya mempraktekkan gerak dasar. Nah, Kombinasi jalan dan Oke. lari dan benar. Oke. Ada yang bisa menambahkan karena ini harus kriterianya menetapkan kriteria dan tujuan pembelajaran jelas spesifik. Ayo Kak, siapa Kak yang mempraktekkan Kak? Ayo Kak Fendi, siapa yang mempraktekkan? Siswa mampu. Nah, siswa dapat, siswa mampu, jangan lupa Kak Fendi. Benar tadi mungkin mempraktekkan ya Kak ya, tadi terampil. Mungkin Kak Arif mau mengisi atau saya pecah telur ini? Dipecah saja. Pecah saja, oke. Saya mau pecah telur dulu ya, gantian ya. Kalau kemarin habis spin, sekarang saya mau pecah telur. Oke, sebentar. Kok belum muncul pecah? Nah, sudah muncul ya telur saya ya. Undul gitu ya Kak ya. Oke, pecah telur siapa yang Kak Akbar Yusuf? Monggo Kak. Tadi Kak Akbar sudah apa belum ya tadi ya? Ya, sudah tadi. Sudah ya. Mau jawab lagi atau lompat Kak Akbar? Lanjut lainnya aja Kak, gantian. Gantian. Oke, saya lanjut. Dikira rezeki yo. Pecah telur siapa? Nah, ini pas ngunduh mantu pisan. Kak Dian bisa berpartisipasi? Kak Dian Eko? Oh ya ini. Oh, iki suhu Bu. Angel sama nemoni waktune karena dia buat umat. Kak Adi ya Kak Mas nggak hadir juga ya, Kak Adi nggak hadir ya, bisa dihubungi Kak, barangkali Kak Adi bisa masuk kelas ini Kak. Kunjung sudah masuk, Kak Adi yang belum. Ini sudah masuk ini. Oh sudah, berarti Kak Adi monggo. Kak Adi ini beberapa kali keluar loh, padahal ini dapat arisan terus loh ini Kak Adi. Halo Kak Adi. Nah, bilang lagi Kak Adi. Iya. Halo, Iya, cek Kak Adi. iya. Ayo jadi. Nah, oke. Arisannya lo oleh terus Kak Adi, baru muncul. selesai ngajar, maaf. Oleh arisan ya. Selesai. Selesai Monggo, Kak ngajar. Adi, tadi ada pertanyaan seperti ini. Saya share screen lagi Kak Adi, sebentar. Ya, saya share screen lagi yang tadi, pertanyaan yang tadi. Yang mana tadi ya? Sebentar. Oh, yang ini. Nah, ini Kak Adi. Tadi sudah ada contoh, ada fase, ada elemen, ada CP-nya Kak Adi. Ini monggo di breakdown menjadi tujuan pembelajaran. Kira-kira seperti apa Kak Adi? Ada fase, ada elemen, ada capaian pembelajaran. Tujuan pembelajaran. Ya, kira-kira kata-katanya seperti apa nih Kak? Untuk tujuan pembelajaran. Tadi sudah di-spill sedikit oleh Kak Arif. Ada audiensnya, yaitu peserta didik, siswa, gitu kan. Ada peserta didik dapat, siswa dapat, atau mampu. Kan Kak? Nah, terampil bergerak. Ini kalau tujuan pembelajaran menurut saya peserta didik dapat meragakan terampil bergerak. Peserta didik dapat meragakan gerak, apa mempraktekkan, melakukan bergerak.
mempraktekkan. Peserta didik dapat mempraktekkan terampil bergerak itu contohnya apa ya? Kak? Itu elemen Kak, elemen. Kakak lihat CP-nya. Ini kan ada konsep gerak. Lah konsep gerak ini kan ada 3 ya Kak ya. Ada lokomotor, ada non lokomotor, ada manipulatif itu Kak. Bisa diambil salah satunya. Yaitu itu nanti masuk ke Lokomotor. ya, boleh. Contohnya tadi apa? Lompat, lari, jalan itu ya Kak ya, bisa dimasukkan seperti itu. Oh iya. Tuh. Ya, peserta didik dapat mempraktekkan pindah non lokomotor ya, non lokomotor. Bebas. Ini kan Oh, tidak bebas. spesifik. Misalkan saya kan di SMP, misalkan saya mencontohkan yang di SMP bisa Berarti pakai fase apa itu Kak? fase D. Fase D ya, coba contoh Kak, nggak apa-apa. Nah, Coba misalkan disampaikan, ini Kak. dalam senam lantai, misalkan dalam senam lantai, peserta didik dapat mempraktekkan rol depan secara berurutan. Secara berurutan. Iya. Sudah gitu saja Pak. Iya. Oke. Dicatat ya Kak. Tolong diketik di chat Kak. Jadi peserta didik dapat mempraktikkan guling ke depan atau rol depan Ya. secara Berurutan berurutan. dari dari kegiatan awal sampai akhir. Oke, ditulis di chat Kak. Nanti kita sama-sama saling diskusi nih buat semuanya juga, buat kakak yang lain juga. Ya. Oke, jadi kalau yang fase B ini yang untuk guru-guru, teman-teman dari guru SD, kira-kira apa ini? Ini mungkin kan ya ada konsep dasar ini ya Kak ya. Mungkin ada yang bisa, itu Kak dari teman-teman SD mungkin, monggo. Nah, Kak Arif ini tadi belum selesai. Kak Arif mawon, monggo. Ikan tepat, ikan gabus gitu Kak. Iya, Kak ngantuk. Ya, kalau saya siswa mampu melakukan gerak dengan aba-aba bisa, dengan irama bisa, ataupun dengan ini apa namanya perintah dari gurunya itu bisa. Jadi kan di situ gerak itu kan bermacam-macam rangkaiannya gerak. Ada gerak secara individu, ada dengan kelompok kan itu. Jadi siswa mampu melakukan gerak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh guru bisa. Oke Kak Arif, kasih jempolnya dulu buat Kak Arif. Tadi Kak Arif sempat menyebutkan tadi berkelompok gitu ya Kak ya? Ya. Individu atau berpasangan. Nah itu kira-kira itu. Ya ini nanti kita yang lanjut nanti. Sebentar, saya lanjutkan. Itu salah satu kunci untuk menyusun tujuan pembelajaran. Salah satunya ada itu tadi. Ya itu termasuk apa kita baca nanti. Oke, saya lanjut dulu ya Kak. Nah ini elemennya kan sudah jelas ya. Nah tujuan pembelajaran. Nah ini salah satu contohnya Kak. Salah satu contohnya. Ada peserta didik. Ya ini kan berarti termasuk audiens. Istilahnya siapa yang melakukan kan jelas peserta didik. Ini harus kita jangan lupa dicantumkan. Mendemonstrasikan. Lah ini termasuk behaviornya atau perilaku yang ingin kita tunjukkan. Terdengar Kak suara saya? Ya. Oke. Terdengar Kak. Oke. Yang dilakukan dengan transisi yang lembut. Nah ini juga itu ya, ini degree-nya, biasanya situasinya atau tadi yang degree-nya. Oke, ini yang degree-nya. Kondisinya yaitu tadi yang dilakukan dengan transisi yang lembut, ini salah satunya ya. Nah ini mana? Nah ini contohnya Kak. Oh ini masih ini ya, Ini dari tujuan pembelajaran ya Kak ya. Sudah tadi sudah disebut sedikit-sedikit sama teman-teman tadi, luar biasa. Kita lanjut ke berikutnya, ya ini terkait dengan asesmen, masih menggunakan hal yang sama Kak tadi, masih rangkaian gerak senam irama. Nah, kira-kira ini ada manakah pilihan asesmen yang dapat mencapai tujuan pembelajaran yang disusun? Apakah asesmen dengan menggunakan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda? Dengan tujuan seperti itu Kak?
Benar apa salah, Kak? Jawab di kolom chat ya, Kak. Benar apa salah jika kita melakukan assessment dengan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda dengan fase elemen CP dan TP seperti contoh di Kak, atas. pertanyaannya yang disenamkan ya? Ya ini melanjutkan, Kak. Kita melanjutkan. Nggih. Yang mendemonstrasikan itu kan. Betul. Sesuai apa enggak dengan jawab yang asesmen ini? Betul. Nggih, jenengan tinggal jawab benar apa salah. Apakah asesmen yang digunakan menggunakan pertanyaan dan jawaban pilihan ganda? Oke, good. Nah, memang luar biasa guru-guru PJOK Kota Mojokerto ya. Sudah paham terkait asesmen. Oke. Nah, kira-kira asesmen dengan rubrik menilai performa rangkaian. Oh, ini sudah ya. Ya, ini ya. Ini yang kedua. Ya, yang kedua, benar apa salah? Oke, tadi sudah kedulan mencet tadi saya. Ya, lebih tepat yang mana, Kak? Yang pertama apa yang kedua, Kak? Yang kedua. Oke, karena memang KKO-nya, karta kerja operasionalnya itu apa, Kak? Di sini, Kak, mendemonstrasikan. Ya? KKO-nya mendemonstrasikan sehingga asesmen yang lebih tepat adalah asesmen yang kedua, yakni terkait dengan menggunakan rubrik untuk menilai performa rangkaian gerakan senam irama. Sudah, saya yakin kakak-kakak di sini sudah membuat rubrik ini, Kak ya. Ini nanti bisa saling berbagi, Kak. Ya, saya lanjut ya, Kak. Ya, lanjut. Untuk asesmen, apakah ada pertanyaan? Cek, saya lanjut. Lanjut. Oke, yang terakhir, ya ini terkait dengan konten tadi yang disampaikan sama Kak Ferry, ada aktivitas pembelajaran. Jadi setelah tujuan sudah kita buat, kemudian asesmen yang kita pilih apa, lanjut kita merancang aktivitas pembelajaran. Jadi aktivitas apa yang dapat membantu peserta didik mencapai tujuan pembelajaran. Aktivitas ini harus menyenangkan, ya harus engaging, sesuai dengan perkembangan anak, dan tentu selaras dengan penilaian yang sudah ditetapkan. Jadi kalau bisa aktivitas pembelajaran kita tidak melenceng dari apa yang mau kita nilai, gitu ya Kak ya. Tadi kita sudah asesmen pembelajaran, kita membuat rubrik nih Kak. Ya. Nah, jadi aktivitasnya seperti apa lah ini. Jadi ini juga kita sesuaikan dengan kebutuhan satuan pendidikan atau fasilitas yang ada di satuan pendidikan kita, nggih. Ini untuk merancang aktivitas pembelajarannya. Ini contohnya seperti ini, Kak. Nah, ini saya next ya, terkait 3 ini. Apakah ada yang ditanyakan, Kak? Lanjut. Lanjut, oke. Tadi ini yang sudah saya sampaikan di awal tadi keduluan ya. Jadi memang kita desainnya mundur, Kak. Kalau yang dulu ke materi dulu, sekarang kita mulainya dari tujuan dulu. Jadi kita mundur memang, kita merancang skema atau sistematikanya kita mundur mulai dari tujuan kita ke langkah yang berikutnya, termasuk diferensiasi, kemudian mengembangkan sumber belajar, fasilitas, dan lainnya, serta yang terakhir ini Kak, yang dulu sebelum saya ikut PKG, ini yang sering saya lupakan Kak, menyusun rencana keselamatan. Barangkali nanti ada kakak-kakak yang sudah modul ajarnya sudah menyisipkan atau secara implisit menyampaikan rencana keselamatan, bisa sharing nanti Kak ya, bisa dibagi nanti Kak ya. Jadi harus ada ini Kak, ternyata yang terakhir ini menyusun rencana keselamatan ini Kak. Jadi contohnya tadi beberapa kakak tadi kan contohnya adalah senam ketangkasan ya, senam lantai lah. Ini kan juga kita juga perlu rencana keselamatan ini untuk proses pembelajaran. Oke, kita lanjut. Nah, ini kenapa? Nah, ini pertanyaan lagi yang mungkin tadi pro dan kontra tadi ya. Kenapa kok kita harus desain mundur? Nah, seperti ini Kak, memulai dari tujuan akhir dan kemudian berjalan mundur. Ini untuk menciptakan rencana pembelajaran dengan struktur yang baik. Ini sudah ada praktisi yang sudah memang sudah ada penelitiannya ya Kak ya. Kemudian juga menjadi
backward design ini menjadi penceramah Bapak Ibu guru dalam menyusun perencanaan pembelajaran yang diawali dari tujuan. Dan kita mampu menciptakan pengalaman pembelajaran yang bermakna dan mendukung komprehensif peserta didik. Jadi peserta didik kita itu kan beraneka karakter ya Kak ya. Lah ini dengan backward design diharapkan kita bisa memfasilitasi semua. Pembelajaran bisa berdiferensiasi seperti tadi yang sudah disampaikan oleh Kak Ferry tadi secara implisit tadi juga menyampaikan kan Kak Ferry juga bahwa memang perlu adanya pembelajaran yang diferensiasi. Nah, kita masuk ke analisis Kak. Ini nanti, nah ini analisisnya refleksi dulu. Saya share dulu Google Doc ya Kak ya. Saya share di kolom chat sebentar. Itu sudah ada nama-namanya di Google Doc. Google Doc-nya ini, Google Doc ini. Nah, ini Google. Ini saya share dulu, Kak. Itu sudah ada nama-namanya, Kak. Kakak tinggal ngisi sesuai dengan nama-nama Kakak. Pertanyaannya juga seperti itu. Sebentar, saya kasih di link chat. Empat-empatnya dijawab ini, Kak. Iya, empat-empatnya dijawab, Kak. Ya, jadi apa yang Kakak harapkan? Terus bagaimana cara Kakak? Kemudian apakah perencanaannya sudah disusun? Nah, ini dijawab, Kak. Ini ada linknya ya, Kak. Ini sudah ada nama-namanya. Saya share dulu. Ini jawab, Kak. Saya buka dulu, Kak. Ya, Kak, ada 4. Oh, sorry, kok ini? Salinan, sebentar, salah share. Nah, ini sudah ada nama-namanya ya, Kak. Ya, jadi ada 4 pertanyaan tadi, Kak. Ini mungkin bisa di screenshot dulu. Bisa di screenshot atau di foto dulu biar tahu pertanyaannya, Kak. Lalu nanti bisa menjawab di, nah ini sudah ada yang satu Kak Hilmi, di slide kedua Kak Hilmi, slide ketiga Kak Ferry, sampai terakhir ada Kak Akbar. Oke, monggo diisi, Kak. Silakan, ada 5, saya beri 5 menit cukup, Kak? Kurang? Udah lama-lama, Kak. Bentar lagi ada bornya, Kak. Monggo. Nah, jadi apa saja yang kakak-kakak harapkan dari peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran dari perencanaan yang telah disusun? Kemudian bagaimana cara kakak-kakak ini mengetahui ketika mereka telah berhasil? Jadi tolak ukurnya seperti apa, Kak? Kok tahu berhasil atau tidak? Kemudian apakah perencanaan pembelajaran yang kakak susun sudah mempertimbangkan tingkat perkembangan, minat, kebutuhan khusus peserta didik? Jika iya, jelaskan. Jika tidak, mengapa? Oke, jadi ini sudah masuk ke diferensiasi tadi, Kak. Kemudian apa yang kakak maknai ketika menyusun perencanaan pembelajaran PJOK jika dimulai dari capaian akhir yang diinginkan? Monggo. Berbeda pendapat pun tidak masalah, Kak. Tadi yang seperti Kak Fendi tidak masalah, itu kan kita punya perspektif ya, punya sudut pandang. Jadi tidak masalah, Kak. Ini kelihatannya saya sudah menjawab, Bu, ini, Bun. Kelewatan gitu. Kelewatan gimana, Kak? Enggak, ini pernah saya jawab ini. Saya ketik di linknya ini. Iya. Iya, Bu. Iya, Mas Januar. Oh, linknya minta akses. Sebentar. Ini jawaban mana dok ini, Bro? Oh, sering jawab mana? Jangan berbagi. Lewat WA aja, Bu. Oke, saya share lewat WA ya. Udah, Kak. Sampun, suwun, kabul kajate. Amin. Sehat-sehat ya sampai tatap muka. Tatap muka Kabul sampai Kajati, mari ketemu Kak Sulis.
Tanggal berapa Kak tatap muka ini? Kenapa Kak? Mas Ferry Kak Ferry aja penasaran jawab Pak Tanggal Sulis. ring Kak Sulis loh ya. Ayo, Mas tatap Ferry muka penasaran tanggal karo Pak berapa? Sulis iki. Enggak kebetulan Kak Sulis dicemes jelas sih lo. Adik kelasku ngono. Tak tampani bosku, coba cari. Blok aja. Oh, ditampani ya Kak di blok. Ayo, Tampani ayo bos. dijawab kakak-kakak. Oke, yang sudah mengisi kabar dulu hari ini. Oke, yang lain monggo. Kalau boleh tahu tanggal berapa ya Kak tatap mukanya? Soalnya saya biar handle yang proktor. Mohon maaf Kak Iwan tadi menyampaikan apa Kak? Mohon maaf saya tanya tatap mukanya tanggal berapa? Kelihatannya ini terbentur sama pelaksanaan AKM. Ini tanggal 27 Oktober hingga 2 November Kak. Tanggal berapa Kak itu Kak? 20 AKM-nya 27. 28 Oktober. Hanya 28 Kak? 28 29 saya. 28 29. Lah ini Kak, ini kira-kira gini Kak. Kakak biasanya proktor gitu sampai jam berapa Kak? Berapa sesi? Satu sesi atau banyak sesi ini Kak? 2 sesi sampai jam 12. Harus standby terus ya Kak. Maksud saya barangkali Kak bisa absen dulu awal, terus nanti izin dulu. Karena kan yang diperkenankan ketika tatap muka itu diperkenankan izin kan hanya 1 hari Kak. Kalau 2 hari nanti dianggap tidak lulus Kak nanti Kak. Barangkali bisa disiasati, nggak apa-apa saya kasih toleransi juga kok Kak, dalam artian datang pagi misal Kak, misal datang pagi dulu, Kakak absen dulu lah sebentar, absen, kemudian Kakak proktor dulu, nanti setelah proktor selesai, kembali lagi ke lokasi. Insya Allah kita itu sampai sore Kak, dari pagi sampai sore kayaknya ini Kak. Yang di gelombang 1 itu full Kak, dari pagi sampai sore. Barangkali bisa disiasati seperti itu Kak Iwan. Pribon. Oke, siap. Bisa ya Kak ya? Saya pantau dari lokasi tatap muka ini kelihatannya. Nggih. Soalnya kan Nggih. pakai online. Maksud saya bisa enggak apa-apa absen dulu nanti kembali terus nanti sore setelah selesai kembali lagi enggak masalah Kak. Saya Oke, itulah siap. sudah ini ibaratnya kan juga semua Siap. daerah kan sama Kak, tidak hanya Mojokerto saja pasti ada toleransinya kok Kak. Oke, siap Kak Eka. Nggih. Siap. Berarti hari Minggu ya 27 itu Kak. Kayaknya pembukaannya tok itu Kak. Pembukaan. Kalau yang di kota-kota lain itu yang hari pertama itu memang hanya pembukaan Kak. Nah, ini untuk tempat dan lain-lain ini saya masih koordinasi sama Kak Widika. Ini gimana? Tempatnya dari Dinas Pendidikan seperti apa? Karena saya kan memang jarang berkomunikasi sama Dinas Pendidikan Kota ya Pak. Ya, karena kan anak tiri saya Kak. Jadi nanti saya koordinasikan lagi dengan Siap. lokasinya di mana. Karena yang nanti BPG Terima kasih. Dinas Pendidikan nanti lokasi.
Mohon izin yang punyanya Kak Ferry saya perbesar ya, nggak kelihatan saya bacanya. Iya, terima kasih banyak Kak Eka. Ini tadi saya mencoba besarin sendiri loh, nggak bisa. Mana itu Kak? Oke. Oh itu tak Itu panahnya. loh Kak, ada fontnya itu loh Kak yang Kakak Iya, klik iya, iya. dulu. Ya. Iya. Oke Kak. Dalam Terima kasih. perencanaan, kalau Kak Ferry, dalam perencanaan pembelajaran, saya berharap peserta didik dapat terlibat aktif. Oke, sudah melibatkan peserta didik ini berarti. Supaya meningkatkan pemahaman. Oke, good. Lanjut Kak. Kak Fendi. Hai Kak Fendi. Ini belum ditulis Kak Fendi. Kak Dian Eko, Kak Juhari, Kak Mustafa. Peserta didik dapat memahami tujuan pembelajaran yang diharapkan. Siswa aktif, iya. Memang siswa harus aktif. Ini kalau saya jawab berdasarkan itu kok kecil nih Kak ya. Di kolom Diperbesar itu. Kak, bisa nanti saya perbesar Kak, nggak apa-apa Kak. Kakak ketik dulu aja, Siap. nanti kalau kesulitan Oke, siap. nanti saya perbesar Saya Kak. menjawab berdasarkan link kata Pak Fendi tadi. Siap. Bun, ini yang jenengan share di WA itu sebelum jawab suruh milih link Canva sing anu iki nggih, Bun. Oh bukan, langsung di situ Kak, langsung kerjakan di situ Kak. Boten ya, Bun. Tak Lo iya tak Kak? Lo iya tak Kak? Sebentar, Mas. monggo nggih ya. Bentar, Saya ketekan lho. Milih Canva, milih jual beli online lho. Piye to iya ngono. Makanya saya belum bisa ngisi. Sebentar. Saya coba share lagi ya Kak ya. Iya, ngapunten. Kok bisa jual beli Kak? Proses. Itu Kak sudah saya share Kak. Coba Kak. Makelari. Wes Bisa jual beli. sembarang los iki, pokoknya gak harga diri ae. Halo. Iya. Ampun bosku, tak bisa beli bosku. Kak Eka, mohon maaf saya tidak bisa membesarkan fontnya secara mandiri. Siap, saya besarkan. Oke, terima kasih. Loh, ini tadi Kakak ngetiknya pakai apa nih Kak? Kok bisa kok beda sama yang tadi? Ini kan jawaban di itu sebenarnya. Ini kan pertanyaan di LMS itu Kak. Oh, iya. Karena saya lihat pertanyaannya sama ya, saya tinggal Lah, kan sama ya. Intinya ya, oke. Iya Kak, kalau gitu berarti nggak bisa Kak. Ya Kak Juhari juga sudah. Bun, tetap Bun, tak buka, suruh milih. Yang lain kalau buka tetap jual beli apa tidak yang lain? Saya ini masuk ke salinan masuk ini, masuk salinan ini. Masuk salinan kan langsung Kak? Nah, memang Iya, kayaknya salinan dari aplikasinya. Kak Ferry itu di 1 titik berapa lupa ya Kak Ferry? 6 apa? 6E ya? C. Oke. C Kak, C. Oh C, nggih, siap. 1.6 Tak kopine aja Kak Toto. Iya, bisa jual beli keluar. Biar tidak mindon gawe ini. Kayaknya Kak Fendi itu sering buka jual beli, Bu. Makanya keluar itu. Nah, makanya saya tanya ke kakak-kakak yang lain, apa saya juga masuk ke jual beli gitu ya. Ya Kak ya. Oke, saya lanjut aja Kak. Kalau gitu, kalau tinggal copy paste, monggo nanti tinggal copy paste jawaban kakak yang belum. Kakak nanti bisa apa tuh namanya kalau saya itu suka pakai ini loh, apa namanya snipping tool. Jadi tinggal dipotong gitu aja. Ditaruh di Word, di PDF kan selesai. Oke, sambil kakak-kakak mengisi. Kayak digawe Mas kena ya? Kenapa? Oh enggak. Kayak ngono lho jawabanku kok malam semerawut ngono ki apa iku Kak? Jawabannya saya terlalu banyak Kak. Iya, siap. Saya ceknya dulu, Kak. Karena jenengan terlalu lihat.
Wis jos pokoknya sampean niku. Gak kena black mau gue bro. Oh, Kebruan black sampean niku. Sampean ngopi pastane terlalu kakean. itu jawabannya bro, mau bengi di jaluk Oke, nggak apa-apa Kak, nggak apa-apa. Ini kan juga bukti untuk penilaian kakak-kakak ya. Jadi ini memang link Google Doc ini memang dari BPGP. Jadi ya nggak apa-apa Kak, ini nanti buat bahan pertimbangan juga kakak-kakak layak untuk menuju tatap muka atau tidak gitu. terlalu hebat. Tadi Kak Sinten tadi ya, Kak Sidik tadi raise hand Kak. Kak Sidik tadi sempat raise hand. Kak izin saya mau jemput dulu Kak ya. Oke, siap Kak. Oke, sambil yang lain mengisi, saya lanjutkan aja ya Kak ya. Sambil Bun tetap nggak bisa linknya di Loh, WA iya, loh Kak. nggih. Karena apa disuruh milih aplikasi dulu Canva. Opo sing opo. Terus tak itu pilih jenengan Canva. dari HP toh Pak? Jenengan dari HP apa laptop? Iya Bun, nggih. Oh, Pakai HP saya. mungkin karena jenengan ini HP-nya tidak Download ada aplikasi dulu. Microsoft Office kayaknya Kak. Tak ditukar dulu HP-nya, dilempit biru. Lem biru ya. Ini aja nggak apa-apa Kak. Gaya laptop Buka laptop Kak. Spreadsheet ya, download spreadsheet HP-nya biar bisa ngerjakan. Download aplikasi spreadsheet. Spreadsheet Kak, itu Kak Fendi. Iya. Siap. Download Siap, aplikasi dulu Kak. Nggih, ini tak coba. Nah makanya keluar Biasanya jual beli. Gitu. Biasanya itu ada keluar download aplikasi ini, terus nggak muncul langsung loh jual beli Canva. Terus Minta tolong Bu Nyai Sulis tadi, Kak Fendi. Bu Nyai, kau masih ada di situ? Mana Bu Nyai Sulis ini Pak? Senyap mode silent. Masih pengajian biasanya. Oke Kak ya, Awas dijabri ya, sambil mengisi, oke, saya mulai ya. Sambil mengisi, sambil saya lanjutkan Kak, biar waktu kita tidak molornya terlalu panjang, jadi sambil Kakak mengisi. Nah, ini tadi identitas. Nah, ini tadi Kak yang sempat saat Kak Arif menyampaikan tadi yang ada apa namanya? Tadi yang berkelompok, yang mandiri atau yang berpasangan. Nah, ini. Jadi perencanaan kakak-kakak ini apakah diawali dengan mengidentifikasi capaian tujuan pembelajaran, dan ini nanti ada perumusannya Kak. Dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kakak ingat-ingat A, B, C, D. Rumusnya dalam menyusun tujuan pembelajaran. A, B, C, D, audience, behaviors, condition, sama degree. Ya, jadi untuk audiensnya ini apa? Audiens ini adalah peserta, audiens itu otomatis peserta ya, peserta didik mampu, peserta didik dapat, peserta didik bisa, seperti itu ya Kak kata-katanya untuk merumuskan audiens. Sedangkan behaviors ini biasanya cenderung ke perilaku atau KKOI-nya yang mau kita ambil Kak. Ya ini kan kita sesuaikan dengan fase kita masing-masing ya Kak ya. Kalau saya mungkin EF, mungkin yang di SD ada A, B, C gitu ya Kak ya. SMP ada D ya Kak ya. SMP D saja atau ada yang lain Kak? Kalau EF kan sudah masuk kelas SMA ya? D saja. D saja ya untuk SMP D ya? saja, SMP D. Oke. Kalau SMA ada E dan F. Ini Kak, biar tergantung. Jadi contohnya tadi yang tadi menendang, kemudian mungkin melempar. Seperti itu kalau behavior Kak. Jadi peserta didik dapat behavior tadi mempraktekkan, peserta didik dapat mempraktekkan, peserta didik dapat menendang, mempraktekkan tendangan, mempraktekkan pukulan atau apa gitu ya, itu behavior. Sedangkan untuk kondisi itu situasi Kak. Situasinya itu bisa tadi berpasangan, secara mandiri atau bahkan kelompok. Nah, itu bisa kondisinya seperti itu. Jadi harus runtut ya Kak. Rumusnya A, B, C, D. D-nya degree. Kalau degree ini contohnya itu kriteria apa yang mau kita capai Kak, degree itu Kak. Misal Kakak, misal kalau di SD
jalan gitu ya, kayak jalan di apa? Di lintasan lurus sepanjang 3 meter atau 10 meter lah, itu termasuk degree. Kalau saya mungkin bola basket, syuting bola basket dengan jarak sekian, nah itu termasuk degree. Atau 10 kali masuk atau 10 kali lemparan, itu termasuk degree. Atau yang paling simpel Kak, dengan benar gitu biasanya kakak-kakak ya, biasanya peserta didik dapat Melakukan dengan baik dan dengan baik dan benar lah, biasanya kan gitu ya. Ada, itu juga termasuk degree Kak. Tapi untuk yang lebih spesifik memang yang tadi katakan mampu berlari cepat sejauh 100 meter misal, jadi degree-nya adalah 100 meter, seperti itu Kak ya. Ini untuk jangan lupa Kak. Jadi nanti setelah ini kan kita saling diskusi terkait perangkat ajar atau modul ajar yang sudah kakak-kakak share kemarin di LMS. Nah, itu nanti kita bahas sudah sesuai dengan cara penulisan tujuan pembelajaran dengan rumus A, B, C, D. Nah, itu nanti kayak diskusikan. Nah, ini Kak, setelah ini Kak, saya bagi bor ya Kak. Saya bagi bor, waktunya nanti 20 menit Kak. Jadi silakan kakak-kakak bisa saling bertukar modul ajar, dan kakak-kakak nanti memilih salah satu dari RPP atau modul ajar kakak-kakak untuk kasihkan. Tugasnya ini paham Kak untuk bor? Cek. Ya, ada yang present? Ini saya Kak, mohon izin menanyakan untuk bor nanti itu kita kan saling tukar modul ajar. Itu misalnya saya tadi ada yang salah, itu bisa diedit di situ ya Kak? Boleh Kak, karena nanti kalau tidak salah di 16 atau apa itu nanti Kakak upload ulang lagi RPP yang sudah atau modul ajar yang sudah diperbaiki. Baik, terima kasih Kak. Ini nggak apa-apa di revisi Kak. Oke, tadi yang Google Doc tadi sudah selesai Kak, bisa dilanjutkan nanti ya Kak ya. Kita lanjut ke bor saja nggih. Yang Google Data biasa nyimpen ya Kak ya? Ya, nanti otomatis nyimpen tersendiri kok Kak. Jadi ya? Nanti otomatis ke save sendiri. Oke ya, saya langsung silakan masuk ke kelompoknya masing-masing. Apabila tidak berpindah maka menjadi kelompok 1, tetap di main room. Yang di main room saya mohon tetap aktif ya Kak. Oke, saya buka 20 menit lagi ya, kita kembali ke main room. Silahkan yang tidak berada di kelompok main room bisa pindah. Kak Ferry pindah, Kak Ferry. Mas Ferry pindah kemana? Kak Ferry pindah kelompok, gantian. Tulis. Ya. Oke. Kak Ferry, Kak Hilmi, silakan langsung diklik pindah Kak. Yang masih berada di main room itu ada Kak Akbar, Kak Argo, Kak Arif, Kak Hadi, Kak Sulis. Yang lain berpindah. Yang lain berpindah. Iya, gantian. Biasanya Kak Ferry yang di main room, sekarang gantian. Kak Fendi, pindah Kak Fendi. Oh, sebentar. Mas Fendi, pindah kamar. Pak Fendi betah sama itu Kak Sulis, gak mau pindah. Dalam Kak Ferry, kenapa kembali? Subuh. Itu nggak kedengaran Kak. Dinyalakan dulu. Subuh tak pindah mana? Mikrofonnya. Kak, nggak dengar Kak Ferry. Oh ya itu. Sumu anjen yang ini. Oke. Ayo Pak Fendi, negara. Langsung Kak Fendi bukan kelompok sini loh, padahal Kak Fendi gabung ke kelompoknya Kak Fendi. Ini cuma bertiga. Bertiga ada yang mana Kak? Ada 3 gitu lah kelompoknya. Iya.
Kak Fendi, pindah Kak Fendi. Klik gabung ke kelompoknya. Nah, oke. Oh, nomor lain untuk memberikan kembali dari presentasi kelompok. Ini yang dipakai presentasi ini salah satu apa semuanya ini? Terserah Kak. Mau dipilih yang mana yang diperbaiki silakan. Atau saling itu silakan. Siapa yang mau di share screen modul ajarnya, nanti saling diskusi silakan. Oke, gimana Kak Sulis? Oke ya, saya tinggal dulu ya Kak. Iya, lanjut. Hari ini siapa lagi sing digawe? Kowe Kak Sulis wae koyane, Kak. Kowe Kak Sulis. Yang lainnya. Kayaknya SD dulu berarti. Oh, iki apa balik mana iki? Apa enggak sing SD dan SMP? SD mau. Coba Pak Arif di screenshot apa arane dipresentasikan modulnya. Wah, iki sik tak deloke sik. Iki soalnya tak dalene nggone iki, sik tak deloke. Siap. Yun sewu mematikan iki Tak deloke kamera. ini nanggone Mbak Fitri. Tak download. Pak Arif, aku kok lowo mod ya? Sampai meneng ae nang kuno aja. Apa nih? Iki lho. Sik lowo mod deh. Selamat apa nih? Laptopku. Oh, laptop. Sampai meneng tapi wonge ngomong, krungu. Cuman gambare meneng. Iya ta. Kok nge-freeze. Nggak lucu lah. Ono AKM itu rumah-rumahan. Iki iki nanggone kene hancur kan. Buka RPP. Halo. Halo. Iya. Dengar Azulis? Dengar. Dengar Kak. Loh iki sampean pindahane nih pasarku. Emang di sini. Apa nih? Aku memang di sini. Oh, maka gak ngetok. Gak oleh ta. Ya oh ya sama Gak gak iso. oh ya. Pak ngurupno kamera pedot-pedot langsung. Oh, paling iku gauman sinyal. Iya paling. Tetri kita, Tetri. Iki cek nampilno modul ajarnya gimana iki? Share screen. Pak Arif. Tulisan panah Kak. Tanda. Presentasi. Betul. Pinggire Emoticon. ya, ikonnya gambar panah ke atas. Resen. Iya, Resen. Iki Terus mari menu share screen. Terus tunjukin iku mang RPP ini sampai ya. video. Sebelah kanan ini dah. Bawah Kak, bawah. Pinggire kirim reaksi nih loh. Yang kotak tanda panah ke atas. Panah ke atas. Ini dah. Ikon panah ke atas. Ini. Yang bawah ini toh. Modul jenengan sampai buka dulu Pak, Kak. Modulnya dibuka dulu, baru nanti di presentasikan sekarang itu. Ya. Modulnya dibuka dulu. Sudah tak buka. Jenengan klik presentasikan sekarang. Di kolom atas sih kita. Di bawah Kak, di bawah nih loh.
Yang ada panah ke atas, kotak panah ke atas. Kotak panah ke atas. Ini dah. Zoom. Tak serius apa? Oh, gak nemu Mas Akbar. Ada kesulitan? Iya, mau nampilkan model ajarnya loh Kak ya. Ini Kak, yang tengah-tengah ini ya, yang tanda panah kotak, tanda panah ke atas. Yang pakai laptop kan, Kak? Iya. Ya. Yang bawah itu Kak, ada kotak, terus ada gambar panah ke atas. Kotak. Kan ada banyak fitur ini loh Kak, ada fitur bawahnya Fitur yang di zoom apa di komputernya? Di komputer. Tuh, yang di zoomnya, yang sebelahnya emoticon. Sebelahnya emoticon. Kan ini toh, ini dah. Enggak kelihatan deh Pak, sebelahnya emoticon. Sebelahnya raise hand. Tengah-tengah antara emoticon sama raise hand. Nah, ini kan berarti kan ya. Ya, diklik. Nah, nanti Kakak pilih. Oh, ya betul. Mungkin ketemu. akan lebih mudah ketika membuka presentasinya dari LMS-nya langsung aja Kak. Soalnya kalau gitu. iya, soalnya kalau gabung, nah udah muncul itu. Oke, bisa. Itu kok ada coret-coretan itu Kak? Ya, ini kan pakai Chromebook. Jadi kalau laptop enggak, kalau Chromebook coret-coretan. Oke, nggak masalah. Oke, monggo lanjut. Sama dulu apa Pak? Bisa dibaca Kak Julius Akbar. Bisa terlihat. Sakit terlihat. Sedikit lagi Pak. Ini tanda ini ya. Skalanya dibesarkan sedikit Kak, skala ini tadi kan 100 ya. Menambahi 110 atau 115. Sudah. Tidak usah atas pancet ya. Tidak usah tambah ini. Oke. Kok nggak bisa bergeser ke Akbar ya? Dari mouse-nya ini. Halo Kak Eka. Halo Kak Sulis. Iya Kak. Coba yang di samping itu ditarik ke bawah. Ini dah. Pakai panah ya Kak, sama laptop di laptop pakai keyboardnya panah aja, gampang sampai. Iya pakai mouse ya nggak mau tak lo.
Gimana ini presentasi ini? Atau Anu aja, kirim Kak. ke Kak Sulis saja biar Kak Sulis yang Ya, dikirim aja nanti biar bantu share screen. benar. Apa Di dikirim W- ke Kak Sulis? Ya, di WA ya. Nggih. Di Mbak, WA. Oke, siap. Bentar, nggih. Kak Sulis di WA-nya ini apa namanya? Pakai nomor, enggak ada fotonya ya? Ya, Kak Sulis. Sudah tak kirim di WA. Ini lemot semuanya tak memang ini. Wifi ini. Jadi jenengan anu kan matikan Pak presentasinya biar di presentasikan Bu Sulis. Oke. Oke. Sudah masuk ya, Pak Sulis ya? Oke. Mas Argo, KKM-nya guru mari dah. Ampun Pak, cuman ada error itu jadi tetap dipakai. Jaringannya. Oke. Jadi lemot ini. Apa gak mau kayak Kak Sulis ya? Sudah siap ya Kak? Langsung presentasi aja Kak? Kalau sudah siap? Belum, masih ini loh, masih bukanya laptop saya kan buru-buru tadi. Coba saya kasihkan Kak Sulis, jika itu saya bisa buka. Ya berarti mungkin modul belajarnya Kak Sulis atau bisa dibuka melalui LMS saja.
Oke. Ini sudah diskusi ya Kak ya tadi ya? Belum. Oh, belum. Belum bisa buka. Tadi Share coba screen. mau saya presentasikan lewat sini kan, lewat laptop saya, ternyata kan enggak mau digeser. Tetap aja enggak mau maju, enggak tahu mundur. Di Kak Sulis juga kesulitan. Moodnya di suarane Kak Sulis. Ini tadi coba Mas Akbar ditampilkan. Saya kirimi juga tadi. Nggak bisa, coba. Ini Kak Eka. Coba di grup, coba di grup tadi Kak. kan Belitan bertiga, akhirnya wes Pak punya pakai yang SD aja ya, wes saya kasih punya saya gitu. Oke. Atau kalau memang kesulitan untuk share, bisa punyanya Kak Sulis atau Kabar. Apa kita saling itu kok, saling share aja, saling itu nanti presentasi. Oke, kurang berapa menit lagi? Bisa diapa-apain. Oke, saya pindah ke kelompok 2 dulu ya. Ya, monggo Kak Eka. Kak Akbar. Kowe nggone Kak Akbar wapi. Ya wis gawe sapa kono sing kena wis. Karena dibuka ya, padahal sih nang ngene ku kena lho, nang ngene laptop aku iki. Jadi pakai RPP-nya modul agenda siapa ini? Kak Sulis. Sebentar Kak, masih saya coba buka nggih. Ini sudah nggak ngeblank laptop saya. Berarti laptop ya? Tadi tiba-tiba nggak bisa diapa-apain semenjak dikirim itu tadi. Wah. Makanya saya langsung keluar itu tadi. Makanya tadi Mas Akbar kata tak suruh nyoba. Kirim mana kalau Mas Akbar iso. Kalau memang pakai tadi. Halo. Ketemu Kak Sulis lagi. Gimana Kak Sulis kabarnya? Mari turun. Insyaallah udah selesai. Liane wis mari ya. Iya. Saya tanya Kak Sulis saja. Kalau Kak Arif itu pasti sudah selesai dari tahun kemarin. Oh, yang itu Kak Arif loh, bukan saya. Oh, gitu. Keren Kak Arif. Ya. Gimana Kak Arif? Modul ajarnya ngimpor dari mana? Dari planet yang lain apa gimana ya? Kak Ferry Sakti ya, Kak Ferry ya. Oke ya Kak ya. Nyelentik. Iya. Public speaking-nya dikembangkan, public speaking-nya. Kak, saya undi ya Kak ya untuk yang presentasi. Siap ya, saya pecah telur lagi ya. Oke, saya mau pecah telur. Iya, saya suka telur hari ini Kak. Ya, pecah telur dulu Kak. Malam Jumat Kak. Kelompok berapa? Oke, kelompok 3 Kak, presentasi. Kelompok 3 kelompoknya Kak. Saya ini kawan-kawan ya. Monggo, saya hentikan presentasi di Kak Piri, bisa di-share sama teman-temannya. Yang kelompok lain karena kita sudah itu ya Kak ya. Jadi nanti yang lain bagian pengamat dan memberikan masukan juga ya Kak. Ya. Oke, monggo Kak Ferry bisa kelompoknya presentasi. Monggo silakan.
Apakah sudah terlihat? Sudah, Kak. Oke. Oke, mohon izin Kakak, Kak Hilmi, Kak Mustafa untuk mempresentasikan modul ajar kita. Di sini saya mengambil modul ajar dari kelas 4, permainan bola kecil, bola kasti. Fase B, durasi pembelajaran 3 kali 35 menit. Di sini kami menetapkan tujuan pembelajaran sebagai berikut. Jadi capaian pembelajaran adalah mempraktikkan variasi gerak dasar lokomotor, non-lokomotor, dan manipulatif dalam permainan kasti sesuai dengan nilai-nilai sportivitas, kerjasama, dan kejujuran. Tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat memahami dan mempraktekkan teknik dasar memukul, menangkap, melempar, dan berlari dalam permainan kasti. Siswa mampu bekerja sama dalam tim untuk bermain sesuai dengan aturan permainan kasti. Siswa dapat menunjukkan sikap sportif, kerjasama, dan menghargai teman saat bermain kasti. Kemudian menentukan asesmen pembelajaran. Untuk kriteria penilaian, kita menggunakan penilaian kognitif, jadi pemahaman tentang peraturan dasar kasti dan strategi bermain. Di psikomotoriknya, kita kemampuan siswa dalam memukul bola, menangkap bola, dan melempar bola, dan berlari. Kemudian afektifnya adalah sportivitas, kerjasama, disiplin, dan sikap menghargai teman saat bermain. Di bentuk penilaian ada tes tulis atau lisan mengukur pemahaman siswa tentang aturan permainan kasti. Observasi langsung yaitu mengamati keterampilan siswa dalam memukul, menangkap, melempar, dan berlari selama latihan atau pembelajaran dan permainan. Di penilaian sikap kita mengamati bagaimana siswa bekerja sama dalam tim dan menunjukkan sikap yang sportif selama permainan. Rubrik penilaian seperti ini. Jadi bisa dilihat, jadi untuk memukul bola ada skor 1 sampai 4, menangkap bola juga ada skor 1 sampai 4, melempar bola juga ada skor 1 sampai 4, kerjasama tim juga skor 1 sampai 4. Untuk tahap berikutnya adalah merancang konten pembelajaran. Jadi seperti ini pembelajaran yang akan dilakukan yaitu pendahuluan 10 menit. Guru menjelaskan tujuan pembelajaran dan teknik dasar kasti memukul, melempar, dan menangkap, dan berlari. Kemudian siswa diajak untuk mengulas aturan permainan kasti secara singkat. Guru memotivasi siswa untuk bermain dengan sportivitas dan kerjasama. Dalam pembelajaran inti yaitu latihan atau pembelajaran teknik dasar 20 menit, siswa dibagi menjadi kelompok kecil untuk latihan memukul, menangkap, dan melempar. Guru memberikan umpan balik terkait teknik dan gerakan siswa. Kemudian untuk latihan permainan kecil 20 menit siswa memainkan mini game kasti dengan peraturan yang disederhanakan atau dimodifikasi. Fokus pada penerapan teknik dasar dan strategi bermain. Permainan penuh 20 menit siswa bermain dalam tim lengkap dengan aturan resmi kasti. Guru mengamati keterampilan dan sikap siswa saat bermain. Kemudian di penutup ada refleksi bersama tentang permainan kasti, apa yang sudah baik, apa yang perlu diperbaiki. Guru memberikan umpan balik mengenai keterampilan dan sikap siswa, menyampaikan pesan pentingnya sportivitas dan kerjasama dalam setiap permainan. Materi pendukungnya adalah peralatan seperti bola kasti, pemukul atau stick, base, tempat hinggap, dan lapangan kasti tentunya. Sumber belajar bisa buku teks kelas 4, video demonstrasi teknik dasar kasti, modul ajar atau handout yang berisi peraturan dan teknik permainan kasti. Di sini ada diferensiasi. Diferensi konten itu siswa lebih cepat. Diferensiasi konten, siswa yang lebih cepat memahami teknik dasar diberi tantangan tambahan, seperti memukul bola dengan akurasi yang lebih baik atau melempar bola dengan target tertentu. Di diferensiasi proses, yaitu siswa memerlukan bantuan tambahan dapat dilatih dalam kelompok kecil dalam bimbingan yang lebih intensif. Maksudnya di sini adalah bagaimana kita bagaimana kita menjembatani murid ini untuk bisa mempraktekkan gerakan memukul, melempar, dan menangkap bola secara berbeda dengan
berbeda antara satu murid dengan murid lainnya. Untuk produk, siswa yang memiliki kemampuan lebih tinggi dapat diberi peran sebagai pemimpin tim atau pengamat strategi saat pertandingan. Demikian modul ajarnya. Untuk asesmennya apa perlu dijelaskan juga Kak Eka? Boleh Kak? Baik. Boleh, silakan. Di sini kami juga memberikan tes tulis pemahaman aturan permainan kasti seperti ini contoh soalnya. Jadi bagaimana anak-anak itu kita pemahaman siswa itu juga kita memberikan soal. Ini biasanya saya lakukan ketika di dalam kelas, ketika teori dalam kelas. Seperti ini saya beri contohnya saja, tidak terlalu banyak. Kemudian untuk penilaian keterampilan permainan kasti seperti ini bentuknya. Keterampilan memukul bola. Jadi nanti skornya ada penjelasannya seperti di atas ini. Nanti dibagi 16 seperti ini. Total skornya nanti dibagi 16. Keterampilan menangkap bola juga seperti ini. Bentuknya nanti. Ini nanti bisa kita di daftar penilaian itu, di absen penilaian itu bisa kita motif tabelnya untuk penilaian seperti ini. Ini hanya istilahnya contohnya saja. Dalam tabel penilaiannya nanti bisa kita buat tabel-tabel tersendiri atau kolom-kolom tersendiri untuk untuk penilaian-penilaiannya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kayak Kak Effendi kasih emoticon lah untuk kelompok 3. Oke, barangkali ada yang memberikan tanggapan, tambahan ataupun juga itu untuk kelompok 3, monggo. Kak, bisa ditayangin kembali terkait dengan tujuan pembelajaran, Kak? Oke, sebentar, Kak. Oke. Oke, tujuan pembelajaran. Oke, kakak-kakak. Tidak ada yang memberikan tanggapan? Kalau gitu? Sempurna. Sempurna. ABCD sudah masuk, ABCD? Masuk. Yang tujuan pertama yang awal, yang paling atas. A-nya apa, Kak? Bentar, Kak. Yang asesmen tadi ya. Tujuan pembelajaran yang atas yang pertama, maksudnya yang pertama. Benar tadi, Kak. Kan tujuan pembelajaran yang disampaikan kelompok 3 ini ada 3. Oke. Yang pertama. Siswa dapat memahami dan mempraktikkan teknik dasar memukul, menangkap, melempar, dan berlari dalam permainan kasti. Ini. Ya. A-nya yang apa? A. Audiensnya yang mana? Ini. Siswa. Oke, siswa dapat. Kemudian masuk ke B-nya, behaviors. Mempraktikkan. Memahami dan mempraktekkan. Ada 2 ini, Kak, ya, yang masuk ya. Oke. Kemudian lanjut ke C, kondisinya. Gimana, Kak? Menunjukkan sikap sportif. Behaviornya tadi kan memahami, mempraktekkan teknik dasar ini ya. Behaviornya belum ada, Kak? Oh iya, belum ada. Nah, oke. Kemudian degree-nya Menunjukkan sikap Kondisi. sportif. ditambahi, Kak. Ya, nanti ditambahi karena di modul berikutnya itu nanti akan ada itu kok, revisi dari Kak. Nggak masalah, kita bahas ya. Jadi, jangan lupa tujuan pembelajarannya juga harus pakai ABCD ya, Kak. Terus ini CP-nya, Kak. CP-nya ini Kakak pakai elemen apa, Kak? Ini elemen, kalau elemennya ini elemen permainan kecil ya, Kak? Ya, elemen ada 4, Kak. Beda kayak KIKD, Kak. Oh, sebentar. Iya, ada yang tadi yang belajar gerak, terus tadi itu Kak ada yang sudah pernah saya share. Nggih, sebentar, Kak. Grup. Belajar melalui gerak ini ya, Kak? Nah, belajar yang melalui gerak. Oke, itu kan nanti ada tiap fase kan ada masing-masing ya, Kak. Iya. Jadi kakak-kakak breakdown-nya, Kak. Ini untuk RPP yang kakak-kakak nanti benahi ya. Duditnya sampai tanggal 18, Kak. Kakak-kakak lihat kembali elemennya, Kak. Saya share lagi, saya buka dulu elemennya ini ya, Kak. Ini saya tutup ya, Kak? Oke, saya
ingatkan kembali Kak ya. Ini nanti kakak-kakak tugasnya lagi nih, kakak-kakak merevisi kembali RPP-nya. Sebentar, saya share screen dulu untuk yang CP. Sebentar. Si loading, tunggu ya Kak. Udah muncul Kak? Udah Ya. muncul belum? Terang. Nah, ini Kak, jadi jangan lupa elemennya Kak. Jadi nanti saya juga share sedikit ada itu ya, masukan modul ajar. Jadi nanti kakak elemennya juga elemennya kakak tampilkan elemen yang mana. Ya, elemen yang mana yang mau digunakan karena memang dari elemen ini Kak, yang ini kan sudah pernah saya share ya Kak ya. Oke, sudah. Ya, jadi ini nanti kakak mau yang terampil bergerak kah? Kalau tadi Kak kelompok 3 tadi fase B atau C tadi? B. Tampil bergerak. Ya. B kan berarti kan kakak-kakak ambil yang ini Kak, mau yang, nah mau yang mana? Mau yang menghaluskan keterampilan gerak fundamental atau menyesuaikan strategi gerak atau yang ini Kak? Ya fokus kita di sini Kak, beda dengan KIKD kembali Kak, sudah berbeda dengan KIKD nggih Kak, karena kita sudah breakdown-nya dari CP, breakdown kita dari CP Kak. Ya, jadi ini ya Kak ya, ini loh Kak. Nah ini sudah jelas dan insya Allah yang kurikulum Merdeka ini juga kita lebih dipermudah kok Kak loh ini Kak. Ya sudah ada di sini Kak. Ini kan sudah. Nah ini nanti dikembangkan dari sini Kak. Kalau saya SMA saya mengembangkan dari sini. Nah baru dari sini nanti katakan ini ya peserta yang fase F misal ya. Bentar, gerak menantang kinerja, orientasi menantang. Ya, nah kayak fair play ini Kak ya, ini kan berarti saya sudah nanti pembelajaran saya nanti game. Entah basket, entah permainan invasi atau apa, tapi nanti ada gamenya dari sini Kak, baru nanti dikembangkan lagi. Ya, jadi jangan lupa ininya Kak, elemennya juga harus ditampilkan. Oke. Baru CP, ATP. Oke, terima kasih untuk kelompok 3. Ada yang mau? Sudah? Saya lanjut ya Kak? Lanjut. Oke, saya hentikan share screen-nya dulu. Saya lanjutkan. Nah, ini tadi sudah presentasi. Nah, ini lakukan kakak-kakak. Nantinya kakak-kakak diminta untuk menyempurnakan kembali modul ajar berdasarkan hasil analisis pada sesi sinkronus bersama fasilitator. Kemudian unggah kembali hasil perbaikan RPP modulnya sesuai dengan langkah-langkah Big Work Design. Oke, dan nah ini Kak, ini kita terakhir nih Kak. Ya, setelah ini kita sudah modul 2 Kak. Jangan lupa videonya, ya Kak. Karena kalau bisa RPP yang Kakak buat atau modul ajar yang Kakak buat ini nanti juga berhubungan dengan video kalau bisa. Kalau enggak ya menyesuaikan Kak. Oke, kalau bisa enak jadi modulnya sudah sama videonya ada gitu Kak. Nah, di akhir ini kakak dapat menyusun perencanaan pembelajaran dengan Big Work Design. Nah, sudah selesai Kak. Terima kasih. Apakah ada pertanyaan Kak atau yang perlu kita diskusikan kembali? Oke, silakan Kak Juhari, Kak Ferry, monggo Kak Juhari dulu. Terima kasih Kak. Yang saya tanyakan ini kan untuk seperti yang kita bahas masalah tentang modul. Kalau sekarang itu namanya modul ajar. Kalau berbicara masalah urutan dan pelaksanaan tata letaknya di mana dan pengaplikasiannya seperti apa, itu apakah ada contoh modul yang betul-betul bisa dikatakan sudah bisa dinyatakan ya 80% sudah masuk ke dalam kesempurnaan. Mungkin Kak Sulis punya apa Kak Sulis? Kita bisa memberikan salah satu contoh sehingga kita bisa mencoba merevisi. Paling tidak kita mendekati apa yang menjadi dari apa yang diberikan Eka sebagai fasilitator gitu seperti itu. Terima kasih Kak. Siap Kak. Nanti akan saya share ya Kak ya
Contoh, ya sekali lagi Kak, sebenarnya kurikulum Merdeka itu fungsi dari modul ajar itu kan sebenarnya juga mempermudah kita Kak. Ya jadi sebenarnya sih dikembangkan oleh Kak sendiri. Yang penting tadi desainnya itu tadi ya Kak ya. Jadi nanti saya kasihkan contoh Kak. Ya, Ya, terima kasih Kak. desainnya itu. Oke. Kemudian Kak Ferry, monggo. Ya Kak, ini tadi saya mau menegaskan lagi, mau tanya lagi itu. Jadi ketika kita mau membuat modul pembelajaran tadi itu elemennya itu harus disertakan terlebih dahulu ya Kak. Harus ditaruh di atas sendiri baru tujuan pembelajaran seperti itu ya Kak. Ya, nanti saya kasih contohnya ya Kak ya. Nanti ada contoh, Oke, boleh dikembangkan. Tidak harus vlog seperti yang saya share, hanya saja bisa dikembangkan lagi gitu Kak. Jadi memang kita kan breakdown ya Kak ya. Jadi breakdown dari CP jadi elemen. Ya. Jadi ada elemennya juga. Nanti saya share ya Kak. Ini saya share sekarang aja Kak di grup WA ya Kak ya. Siap. Terima kasih. Share ini kembali lagi Kak, bukan berarti punya saya juga sempurna. Monggo kita juga saling merevisi. Jadi untuk pembelajaran yang lebih baik ya Kak, kita akan selalu merefleksi ya Kak ya. Kalau ada yang kurang, monggo bisa kita diskusikan kembali. Itu ya Kak ya. Untuk video ada yang menanyakan di kolom chat, Kak terakhir video kapan? Kak Nova, untuk video itu nanti ketika kita sudah berada di modul 2 T1 Kak. Jadi dalam waktu dekat ini Kak. Jadi kalau bisa dalam minggu-minggu ini Kakak sudah membuat video. Ada yang sudah membuat video Kak? Kak Juari sudah. Oh Kak Johari, ambil materi apa Kak Johari? Saya juga sudah. Kalau saya ambil di kelas di fase C itu materi permainan lapangan, yang saya ambil itu yaitu permainan bola kasti. Jadi lempar tangkap yang kita yang dipertajam di lempar tangkapnya saja. Karena dengan durasi waktu yang 30 menit, saya mau mengasihkan kepada tambah dengan pola gerakan sampai memukul sampai ke tim itu waktunya nggak cukup. Kalau ngajar soalnya setengah hari itu dari jam 7 sampai jam 11 itu bisa. Ya, siap. Oke Kak, siap. Oke ya, jadi itu tadi Kak, mohon maaf. Kak Hati ini senyum-senyum terus. Iya. Aku mah gawe lho, jadi mbak lucu aja. Apa sih Pak? Lucu, iya. Suaranya lho bisa separuh ya metune. Separuh ada yang masih perlu didiskusikan Kak atau cukup? Pun videonya itu apa adanya nggih, seperti kita ngajar biasanya nggih. Betul. Ada apanya? Ada apa adanya pun. Apa adanya. Suaranya gurunya kurang jelas nggak apa-apa. Nah, apa-apa ada. Pinjam alat saya, monggo. Harus ada apa-apanya. Mau apa adanya. Itu langsung beli Kak Ferry lo sudah beli tuh loh. Pak Ferry sudah beli. Lah ini saya ini baru beli saya pakai sekali. Dipinjam teman saya nggak bisa. Biasanya awet Kak, nanti dipinjam monggo. Ya, saya tutup dulu Kak, kita nanti bahas. Ini kan direkam. Siap. Jadi ya, lanjut. Bahas selanjutnya. Monggo, masih ada yang ditanyakan Kak? Kalau tidak, Kak, monggo, dipinjam salah satu. Kak Ferry bisa? Silakan. Agar pembelajaran hari ini mendapatkan berkah dan manfaat buat kita semua, marilah kita beragama dan keyakinan masing-masing, berdoa mulai. Berdoa. Kakak, terima kasih atas waktu dan juga semangatnya kakak yang luar biasa. Sedikit lagi ya Kak ya, sedikit lagi Kak, kita tetap maya ya. Jaga kesehatan, tetap semangat. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi demi acara telah kita lalui bersama. Saya tutup dulu.